Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk siswa-siswaku semua. Kembali lagi di video bimbingan dan konseling bersama Bu Hanifah Saraswasti. Nah, untuk pertemuan kali ini video yang akan kita bahas tentang motivasi belajar secara daring. Karena kemarin sudah Bu Hani bahas tentang bagaimana sih cara membiasakan belajar daring. Kemudian setelah itu Bu Hani berikan juga materi tentang apa saja yang dipersiapkan ketika mengikuti KBM tatap muka di sekolah. Nah, kebetulan untuk beberapa minggu ini kita rolling ya, gantian untuk yang tatap muka kelas 11 dan minggu berikutnya kelas 12, maka kelas 10 adalah pembelajaran daring lagi atau melalui online. Nah, sehingga pada video kali ini Bu Hani akan memberikan informasi tentang motivasi belajar dari rumah. Nah, bagaimana materinya? Silakan dipahami dan mohon ditonton dari awal hingga akhir ya. Jangan hanya absen di kolom komentar, tapi juga kalian tonton video berikut ini, kemudian kalian pahami dan kalian terapkan. Oke, selamat menyaksikan video saya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas motivasi belajar. Nah, karena kita masih sering untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sehingga kalian dituntut untuk belajar dari rumah ya, belajar secara daring maupun secara online. Nah, maka dari itu untuk kesempatan kali ini Bu Hani akan memfokuskan materi tentang motivasi belajar dari rumah. Nah, bagaimana sih cara biar kalian semangat dan terus termotivasi meskipun belajarnya dari rumah dan pengawasan dari guru sangat terbatas. Oke, jadi apa sih motivasi belajar itu? Jadi motivasi belajar adalah serangkaian usaha atau daya penggerak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi motivasi itu seperti sebuah penggerak untuk melakukan sesuatu. Nah, karena kita fokusnya motivasi belajar, jadi lebih fokus sesuatu yang menggerakkan seorang siswa untuk belajar, sehingga siswa tersebut mau dan ingin belajar. Apabila tidak suka belajar, maka ia akan berusaha untuk menghilangkan perasaan tidak suka belajar agar tetap melakukan kegiatan belajar. Kembali lagi, karena seorang siswa itu kewajibannya belajar ya. Jadi ya memang tanpa disuruh seharusnya kalian punya kesadaran untuk belajar. Nah, kira-kira penting gak sih seseorang punya motivasi belajar? Ayo, penting gak? Jelas itu pentingnya. Kalau kalian tidak punya motivasi belajar, maka kalian akan malas. Ya, tidak punya semangat, tidak punya daya juang untuk memahami pembelajaran yang diberikan guru melalui daring. Nah, kan bahaya ya kalau kalian tidak punya motivasi belajar. Sedangkan kalau kalian tidak mengikuti pembelajaran daring, tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, maka nilai kalian akan diperolehnya dari mana? Guru-guru kan mengisi nilai rapot itu dari hasil tugas yang kalian kerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka nilai di rapot nanti bisa 0 ataupun di bawah KKM. Nah, yang repot sendiri nanti kalian. Yang lain sudah bisa ambil rapot, sudah bisa naik kelas, kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas yang masih belum tuntas. Nah, jadi semakin tinggi motivasi belajar seorang siswa, maka tujuan dari pembelajaran akan semakin mudah dicapai. Yang untung siapa? Kalau kalian nilainya bagus. Yang untung siapa? Kalau kalian belajarnya rajin. Jelas, yang paling utama dan pertama diuntungkan adalah kalian.
karena segala suatu nilai itu yang butuh kalian. Guru itu tidak butuh nilai kalian ya, tidak butuh ilmunya. Jadi yang butuh ilmu, yang butuh nilai, yang butuh pemahaman, yang membutuhkan informasi itu kalian. Ya, kemudian, nah, kalau kalian sudah tahu motivasi belajar itu suatu penggerak ya. Nah, kira-kira apa aja yang membuat motivasi belajar kalian itu meningkat? Terlebih lagi pembelajaran secara daring. Kalau di sekolah mungkin yang motivasinya rendah masih bisa Bu Hani kasih nasihat ya secara langsung. Atau kalau yang masih motivasinya rendah bisa Bu Hani home visit, datangin ke rumahnya. Nah, kalau keadaan seperti ini agak susah ya guru-guru mengawasi maupun menganalisis mana sih siswa yang motivasinya masih rendah. Jadi sekarang Bu Hani melalui video ini akan memberikan informasi cara meningkatkan motivasi belajar dari rumah. Sebenarnya itu ada banyak, tapi Bu Hani tahu kalau videonya terlalu panjang masih belum tentu kalian buka, ya kan? Nah, sehingga di sini Bu Hani hanya akan fokus memberikan informasinya 3 saja. Yang cara meningkatkan motivasi yang pertama yaitu kalian harus mengingat tujuan sekolah kalian. Nah, kalian renungkan apa sih sebenarnya tujuan kalian sekolah? Jelas, yang pertama mencari ilmu. Yang kedua, memperoleh ijazah agar setelah lulus kalian tidak kesulitan memperoleh pekerjaan. Agar setelah lulus kalian bisa mendapat pekerjaan yang mapan. Nah, itu diingat lagi bahwa kalian punya orang tua yang pasti ya setiap anak ingin membahagiakan orang tuanya. Kalau seorang siswa membahagiakan orang tua itu cukup apa sih? Kalian jadi anak yang nurut sama orang tua, nurut sama guru, mengerjakan tugas, memahami, mendengarkan guru menjelaskan, atau ya kalau BDR ya kalian menyimaklah video yang sudah diberikan guru, memahami PowerPoint yang sudah diberikan guru, seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bu Hani tegaskan, guru maupun orang tua itu tidak menuntut kalian untuk pandai ataupun nilainya maksimal, nilainya 100, ranking 1, tidak. Yang penting itu kalian mau berproses, dalam artian mau belajar rajin ya, mengerjakan tugas dengan tekun, itu sudah guru hargai ya, meskipun nanti nilai kalian belum maksimal, karena kemampuan setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang sekali dijelaskan paham, ada yang bisa belajar secara mandiri, ada yang harus dijelaskan berulang kali. Nah, sedangkan keadaan tidak memungkinkan guru untuk menjelaskan secara detail ya. Jadi ya yang penting prosesnya, kalian mengikuti prosesnya, prosedur dan alur yang diberikan sekolah. Insya Allah nanti guru-guru pun menghargai proses kalian dengan nilai juga. Kemudian yang kedua, membuat target belajar. Nah, target itu seperti capaian. Misal nih, kalian punya target minimal semester 1 ini masuk 10 besar. Nah, inilah yang dimaksud target. Kalau kalian punya target atau cita-cita ya, anggap saja itu cita-cita, harapan, impian ya. Saya ingin masuk 10 besar, biar nanti kelas 11 bisa masuk kelas unggulan. Nah, kalian jadi punya semangat yang lebih tinggi, ada penggerak yang lebih kuat lagi untuk belajar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sehingga kalian harus punya target, jangan cuma asal udahlah Bu, yang penting saya sekolah, yang penting saya berangkat. Kalau disuruh berangkat ya nggak boleh gitu ya, kalian tetap harus punya target sekolah. Kemudian yang ketiga, nah karena fokus kita adalah belajar dari rumah, maka kalian harus membuat suasana belajar yang nyaman.
Karena kalau BDR itu kan fleksibel ya. Kalian baru bangun tidur belum cuci muka pun bisa mengikuti pembelajaran daring. Belum mandi pun bisa. Sambil sarapan juga bisa. Sebenarnya pembelajaran daring ini cukup fleksibel, kalian bisa dilaksanakan di mana saja. Tapi itu butuh kedisiplinan ya, karena sekali lagi guru memang tidak bisa menegur secara langsung siswa-siswa yang tidak disiplin. Maka kesadaran diri dari kalian itu yang paling utama. Itu ada 3 ini ya. Nah, kemudian ada pepatah mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan pedihnya kebodohan. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian sambat, Bu, ini tugas daring itu banyak, setiap mapel memberikan tugas. Ya memang begitu. Toh sebenarnya tidak banyak. Kalau kalian mengerjakan di waktu itu juga, di jadwal tersebut, maka tugas tidak akan tertumpuk. Nah, kebiasaan kalian adalah menunda mengerjakan tugas. Ini nanti ajalah, besok ajalah. Nah, ini yang membuat tugas menjadi semakin banyak. Tidak apa-apa kamu lelah belajar, yang penting kalian tidak tidak bodoh seperti itu ya. Kalian kan kalau belajar insya Allah bisa menjadi anak yang pintar. Nah, untuk tugasnya itu minggu depan saja ya. Untuk kali ini silakan kalian menonton video kali ini. Dan itu tadi video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar dari rumah dengan ikhlas dan penuh semangat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar yang rajin, dan jangan lupa terus berbakti kepada orang tua dan guru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.